Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut kali ini dua kabar mantap datang dari rencana pengadaan rudal pertahanan udara jarak jauh Indonesia yang alokasi anggarannya kembali dibocorkan oleh lembaga KRIS guys. Katanya PSP sudah ada dan tinggal dieksekusi. Nah lo, lantas apakah maksudnya itu? Kemudian rudal pertahanan jarak jauh apa yang dimaksud? Bagaimanakah kecanggihannya? Setelah ini kita bahas tipis-tipis guys. Kemudian kabar kedua nanti datang dari PT Dirgantara Indonesia yang kini dikabarkan tengah memproduksi dua helikopter mantap baru guys. Produksi helikopter ini pun katanya berkolaborasi dengan sebuah raksasa Dirgantara asal Prancis. Nah, helikopter apakah itu? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, jadi baru-baru ini lagi lembaga KRIS telah membocorkan alokasi anggaran untuk pengadaan rudal pertahanan udara jarak jauh guys. Dari postingannya dapat kalian lihat tertulis alokasi anggaran rudal Hanut jarak jauh. Beserta dukungannya adalah senilai 400 juta US dollar. Kemudian pada captionnya di atas tertulis buatan Turki. PSP sudah ada dan tinggal dieksekusi. Nah, apakah maksudnya itu? Oke, jadi sedikit Mimin jelaskan. 400 juta ini adalah sekitar 6,5 triliun rupiah guys. Kemudian mungkin banyak yang bertanya-tanya, Min, PSP itu apa artinya ya Min? Nah, ini yang admin tahu, artinya adalah penetapan sumber pembiayaan guys, disingkat PSP. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih jauh rudal apa itu, bagaimana kecanggihannya, ini Mimin jelaskan. Jadi untuk pengadaan alutsista itu pemerintah biasanya lewat Kemenhan bersama Kemenq atau Bappenas akan menentukan dari mana dana untuk pengadaan itu berasal. Pilihannya bisa dari APBN rupiah murni. Bisa juga dananya dari pinjaman luar negeri atau disingkat PLN. Atau bisa juga dari kredit ekspor, dan pilih yang mana itu nanti tergantung pemerintah guys. Kemudian nih, setelah PSP-nya keluar, berarti tahap awal sudah beres guys. Artinya dana sudah jelas nih, sumbernya dari mana dan sudah di booking. Sehingga keputusan resmi tentang sumber pembiayaan pengadaan sudah diterbitkan oleh pemerintah. Nah, di saat itu maka dibilanglah PSP sudah keluar, PSP sudah ada. Kemudian setelah PSP keluar, maka masuk ke tahap selanjutnya guys. Dan itu biasanya adalah masuk ke proses tender. Jadi kalimat PSP sudah ada, tinggal dieksekusi. Ini artinya tinggal melangkah ke tahap berikutnya. Bisa itu masuk ke negosiasi kontrak atau bisa juga maksudnya melangkah ke implementasi kontrak. Karena dari sisi pendanaan sudah jelas guys. Nah, kemudian sekarang kita coba periksa rudal apakah itu yang dimaksud untuk pertahanan udara jarak jauh Indonesia. Oke, ini MOU yang pernah diteken. Maka kemungkinan besar untuk Hanut jarak jauh ini adalah rudal Hisar Hiu guys, yang sekarang namanya sudah berganti menjadi rudal Siper. Nah, tahun-tahun lalu memang rudal ini masih dalam tahap penyempurnaan. Namun pada tanggal 30 Juli 2025 kemarin, kabar terbarunya, Aselsan dan Kementerian Pertahanan Turki telah mengumumkan penyelesaian serial production acceptance test pada rudal Siper. Rudal ini telah siap untuk diproduksi massal guys. Nah, untuk variannya sendiri, jangkauan Siper ini pun dibagi ke dalam 3 varian blok. Siper Blok 1 dengan jangkauan jarak di atas 100 km dan ketinggian interceptnya hingga 20-30 km. Siper Blok 2 itu sekitar 150-an km dan Siper Blok 3 itu sekitar 180-an km. Nah, kemudian kemampuan sistem Siper ini pun mencakup pelacakan multi-target, multi-radar dengan mampu melacak lebih dari 100 target dan keterlibatan simultan hingga 10 target per baterai. Yang juga dikenal dengan Hisar Hiu adalah sistem pertahanan udara jarak jauh yang diklaim setara dengan sistem pertahanan Patriot dan S-400. Rudal Siper punya kecepatan sekitar Mach 4 dengan sistem pemandu inersial dan radar aktif guys.
Seaper diklaim dapat menghancurkan jet tempur, rudal jelajah, drone, dan rudal balistik jarak pendek musuh yang masuk ke dalam jangkauannya. Dan Seaper sendiri di Turki adalah bagiannya dan dari sistem pertahanan udara berlapis Steel Dome, sistem yang bakal menutup lapisan paling atas. Dan di Indonesia, rudal Seaper ini pun disebut-sebut bakal masuk ke dalam sistem Trisula Air Defense System guys, di mana sistem-sistem ini bakal menggunakan sasis Tatra 8x8 Ceko yang dilengkapi dengan radar dari Excalibur Army dan sistem roda dari Roketsan atau Aselsan Turki. Dan salah satunya adalah rudal pertahanan udara Seaper ini guys. Mantap guys. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi baru-baru ini PT Dirgantara Indonesia atau PT DI bersama dengan raksasa kedirgantaraan asal Prancis yaitu Airbus tengah merampungkan 2 helikopter VIP baru H225M guys. Tak tanggung-tanggung Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Syafri Samsudin pun turun langsung menjajal keadaan helikopter anyar ini ke kawasan Monas, Jakarta Pusat. Helikopter H225M ini pun tak cuma sekedar kendaraan angkut VIP guys. Lebih dalam lagi, heli ini pun bisa menjadi platform multifungsi, mulai dari fungsi transportasi pejabat tinggi negara, dukungan misi kenegaraan hingga operasi udara khusus. Dengan kemampuan jelajah jauh dan fleksibel tinggi, H225M pun dirancang menjadi tulang punggung Skuadron Udara 8 di Lanut Atang, Sanjaya, Bogor. Nah, terkait hal ini, Direktur Utama PT DI yaitu Bapak Gita Amperiawan telah menegaskan bahwa pengiriman 2 unit helikopter ini diupayakan rampung tahun ini guys. Kontrak bernilai puluhan juta euro itu pun sudah termasuk dengan dukungan logistik terpadu, airborne kit, publikasi teknis, pelatihan kru udara maupun darat, hingga garansi 24 bulan atau 1.200 jam terbang. Sebuah paket lengkap untuk menjajakan helikopter. Helikopter H225M VIP ini juga adalah generasi yang terbaru guys. Jika dibandingkan dengan 8 unit H225M yang telah diserahkan pada tahun 2023 sebelumnya, yang kali ini teknologinya lebih maju, sistem komunikasinya canggih, serta kenyamanan ekstra bagi VIP. Helikopter ini pun memberi lompatan signifikan bagi armada Rotary Wings TNI Angkatan Udara. Kemudian tak hanya soal kekuatan, ini juga tentang kebanggaan nasional guys. Kolaborasi PT DI dan Airbus melalui program Blue Book 2014 sampai 2019 membuktikan Indonesia bisa berada di garis depan teknologi penerbangan militer dunia. Dari Bandung ke Bogor hingga jantung ibu kota, helikopter ini pun bakal menjadi saksi bisu berbagai misi kenegaraan penting di masa depan. Mantap guys. Nah, harapan kita ya semoga semakin banyak lagi kerjasama PT DI dengan perusahaan asing untuk menciptakan, memproduksi, atau minimal merakitnya pesawat-pesawat baru yang lebih gacor ya guys. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.